Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anselina Jaji Kokomaking, NPM 190401040004. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi, video saya ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD, MPD, yaitu mereview kembali materi yang sudah diberikan. Jadi, di sini saya memilih 3 materi yang akan direview, yaitu pertama, konsep dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan, yang kedua, sejarah klasik kewarganegaraan Sparta dan Athena, dan yang ketiga atau yang terakhir, konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. 1. Manusia adalah warga atau humanisme. Manusia disebut warga kita rujuk dari 2 referensi, yaitu pertama dari Plato, adalah peristiwa di mana manusia keluar dari gua. Yang kedua, menurut Yuval Noah Harari, mengatakan bahwa ada dua peristiwa, yaitu ketika manusia keluar dari gua dan bertemu dengan manusia lainnya. Dari kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan pemikiran tentang sejarah awal manusia itu, yaitu di mana manusia itu keluar dari gua dan bertemu dengan manusia lainnya. Artinya manusia itu belum mengerti dan mengenal apa yang ada di luar gua. Mereka hanya melihat bayang-bayang yang terlintas di depan gua. Yang kedua, warga ada dalam peristiwa sejarah atau historis. Warga ada dalam peristiwa sejarah atau historis ini ada dalam 3 bentangan waktu, yaitu titik awal. Titik awal bermula sekitar 2400 tahun yang lalu, yaitu di mana manusia berada dalam gua, manusia yang hidup dalam individualitasnya, dan manusia yang belum melihat kenyataan yang sebenarnya atau hanya bayang-bayang. Yang kedua, berproses. Berproses itu maksudnya memiliki gagasan dan tindakan dalam menjalani hidupnya. Gagasan itu muncul karena manusia gua bosan dan mereka ingin melihat kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, titik akhir. Titik akhir dalam peristiwa sejarah ada 2 makna. Akhir dari hidup seseorang ditandai melalui kematian. Dan titik akhir ini artinya berakhirnya peradaban dengan konflik yang tak berkesudahan, atau dalam agama disebut dengan kiamat, dan dalam ilmiah disebut dengan apokalipse atau komunal. Jadi, warga dalam konteks sejarah adalah dia yang berproses, dia yang bertindak, dia yang beraktus. Manusia dikatakan sebagai warga dalam lintasan waktu sejarah apabila dalam wahana tindakannya. Yang ketiga, warga berada dalam tempat, waktu, dan aktivitas. Warga mengalami evolusi dalam menempati ruang-ruang sejarah. Di awal mereka tinggal di dalam gua dan beralih membentuk kampung setelah mereka bertemu dengan manusia yang lainnya. Kampung kemudian diambil alih menjadi daerah bagian atau kolonial dari kaum imperialis. Pada tahap ini mulai diterapkannya aturan dalam kehidupan bersama. Aturan awal ini mengarah pada strata sosial. Kampung-kampung ini kemudian mengalami kemajuan dengan adanya penataan dari pusat, mengubah kampung menjadi kota kecil dengan pemimpinnya delegasi dari pusat. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sejarah klasik kewarganegaraan Spartan dan Athena. Kewarganegaraan Spartan didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara elit militer yang berkuasa atau disebut Sparties. Warga Spartan mengandalkan budak untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mereka seperti pertanian dan peternakan. Sementara orang Spartan sendiri, khususnya kaum laki-laki, mereka menjalani regimen militer.
Sedangkan kaum perempuan, mereka tidak berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi mereka menyiapkan diri untuk menghasilkan bayi yang sehat dan kuat, meskipun mereka memiliki hak dan kebebasan yang lebih besar. Sedangkan kewarganegaraan Athena, yaitu berkuasa adalah rakyat sendiri, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau disebut demokrasi, sehingga para budak dan wanita juga berpartisipasi dalam pemerintahan dan memberikan suara. Berikutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Filsuf Plato mendeskripsikan bahwa kewarganegaraan sama dengan konsep di Spartan, yaitu tugas utama mereka menjalani regimen militer dan bersiap untuk perang. Dan yang paling penting menurut Plato adalah mematuhi hukum dan tunduk pada sistem sosial dan politik. Dan ada hukuman bagi mereka yang gagal memberikan suara. Sedangkan pengertian menurut Aristoteles bahwa bergantung pada pemisahan yang ketat antara publik dan privat, polis dari oikos, orang dan tindakan dari benda-benda yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dengan sederajat. Untuk menjadi manusia yang sejati, seseorang harus menjadi warga yang harus aktif dalam komunitas. Dalam artiannya, warga tersebut harus aktif dalam diskusi politik dan mengambil bagian dalam urusan publik yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.